Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Pendidikan Agama Islam yang membahas mengenai korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Baik, untuk selanjutnya adalah perkenalkan, nama saya Julia Dwi Ananda Putri, NIM 21021604858, nomor absen 23, offering B18. Oke, untuk pokok pembahasan, yang pertama adalah pengertian korupsi, yang kedua motif-motif korupsi, yang ketiga upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi, dan yang keempat bahaya korupsi bagi kehidupan. Yang pertama adalah pengertian korupsi. Secara bahasa, kata korupsi tidak ada dalam Al-Quran atau bahasa Arab. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, compare atau corruption, corruptus. Kata tersebut kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia. Dalam bahasa Inggris, kata tersebut diserap menjadi corruption dari kata kerja korup yang berarti jahat, rusak, curang. Dalam bahasa Perancis dikenal dengan kata corruption yang juga berarti rusak. Kata korupsi yang dipakai dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Belanda corruptie yang berarti curang dan jahat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk korupsi. Dalam pandangan Islam tidak dikenal istilah korupsi karena kata tersebut bukan berasal dari agama Islam. Akan tetapi dengan melihat arti korupsi sebagaimana disebutkan di atas, banyak istilah pelanggaran hukum dalam pandangan Islam yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum tersebut antara lain yaitu 1. Gulul atau penggelapan. Kata gulul secara bahasa adalah akhzul syai wa dashu fi mata'ihi, atau mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Yang kedua, rishwah atau suap. Istilah ini berasal dari kata sya, rasya, yasyu, rishwah, dan yang berarti menyuap atau menyogok. Orang yang menyuap disebut al-rashi, sedangkan orang yang mengambil atau menerima suap disebut al-mutashi. Al-mutashi sementara orang yang menjadi perantara antara pemberi dan penerima disebut dengan menambahi di suatu sisi, mengurangi di sisi lain disebut al-ra'ishi. Yang ketiga, hidiyah atau grafikasi. Hidiyah atau hadiah dalam fikih Islam juga disebut hibah, yaitu pemberian sesuatu kepada orang lain atau dasar kerelaan dan tanpa mengharap sesuatu apapun selain ridho Allah. Pada dasarnya, pemberian hadiah seperti ini merupakan hal yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam Islam. Yang keempat, syariah atau pencurian. Syariah berasal dari bahasa Arab syarahah, rashhu yang berarti mencuri, termasuk dalam kategori mencuri adalah merampok, merampas, mencopet, dan memalak. Dalam hukum Islam, perbuatan mencuri termasuk dalam kategori dosa besar. Dalam batas tertentu, pelakunya harus dihukum dengan cara dipotong tangannya. Yang kelima, khianah atau khianat, kecurangan. Khianah atau khianat adalah perbuatan tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah, atau melanggar kesepakatan. Ungkapan khianat juga digunakan untuk seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain. Dapat dalam bentuk pembatalan sepihak, perjanjian yang dibuatnya khusus dalam masalah muamalah atau transaksi jual beli, utang piutang, dan sebagainya.
Kemudian, hukum korupsi dalam pandangan Islam. Korupsi memiliki bentuk dan tingkatan yang beragam. Namun, semua kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan dosa besar. Karena dampak negatifnya bukan hanya bagi pelaku yang bersangkutan, tetapi juga menimpa pada bangsa dan negara. Poin yang kedua yaitu motif-motif korupsi. Motif-motif korupsi ada dua macam. Yang pertama, motif internal. Motif internal terdiri dari sikap terlalu mencintai harta atau hub al-dunya, sikap tamak dan serakah, sikap hidup konsumtif dan hedonis, pemahaman agama yang dangkal, hilangnya nilai kejujuran. Kemudian motif eksternal. Motif eksternal terdiri dari adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Faktor budaya adalah sebuah kebiasaan bagi orang Indonesia bahwa setiap seseorang menjadi pejabat tinggi dalam sebuah lembaga pemerintahan, maka yang bersangkutan akan menjadi sandaran dan tempat bergantung bagi keluarganya. Faktor kebiasaan dan kebersamaan. Fakta menunjukkan bahwa sangat banyak pejabat, kepala daerah atau wakil rakyat yang diadili di pengadilan karena melakukan korupsi secara berjamaah, lalu penegakan hukum yang lemah. Poin yang ketiga yaitu bahaya korupsi bagi kehidupan. Bahaya korupsi bagi kehidupan terdiri dari 1. Bahaya korupsi terhadap individu. Kemudian, bahaya korupsi terhadap kehidupan generasi muda. Lalu, bahaya korupsi terhadap kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, bahaya korupsi terhadap sistem politik. Yang kelima, bahaya korupsi terhadap sistem birokrasi administrasi. Yang keenam, bahaya korupsi terhadap sistem perekonomian. Kemudian pada poin keempat, upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Yang pertama, budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen. Yang kedua, memegang teguh amanah. Amanah manusia terhadap Tuhan, amanah manusia terhadap orang lain, amanah manusia terhadap diri sendiri. Baik, sekian presentasi dari saya yang membahas mengenai korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.